Shalom, terpujilah Tuhan yang memberikan nafas kehidupan serta hari yang baru bagi kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan di hari ini, maka marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur masih boleh diberikan nafas kehidupan hingga saat ini. Dan sebelum kami memulai berbagai aktivitas dan pekerjaan di hari ini, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami memerlukan firman-Mu di hidup ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ayat renungan harian di hari ini tertulis di dalam 1 Korintus 1 ayat 28 sampai 29. Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan dirinya di hadapan Allah. Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, jika disebut sudut pandang Allah dan sudut pandang manusia dalam menilai sesuatu, bisa dan sering sekali berbeda. Maka setujukah kita dengan pendapat ini? Kalau dikatakan sudut pandang Allah dan sudut pandang kita manusia dalam menilai sesuatu, bisa dan sering sekali berbeda, saudara-saudara. Apakah kita setuju dengan pendapat ini? Rasul Paulus mengatakan memang demikianlah adanya. Sudut pandang manusia dalam menilai sesuatu itu berharga atau tidak, berarti atau tidak, berguna atau tidak, menguntungkan atau tidak, sering sekali berbeda dengan sudut pandang Allah. Misalnya begini, saudara-saudara. Contohnya dalam kehidupan bergereja, ada seorang jemaat yang hidupnya dipenuhi dengan berbagai talenta yang luar biasa. Dia punya talenta dalam bermain musik. Hampir semua alat musik dia kuasai. Demikian juga dengan bernyanyi. Dia punya suara yang bagus. Dari segi kesuksesan dalam pekerjaan, dia punya posisi atau jabatan yang sangat-sangat bagus sekali. Dan dalam setiap momen pesta-pesta gereja, dia menjadi salah satu donatur yang tidak pernah perhitungan ketika memberi. Maka saudara-saudara, menurut sudut pandang manusia, pada umumnya, kebanyakan orang akan mengatakan, ini adalah jemaat yang penting dan harus dihargai. Apapun yang dikatakannya harus didengarkan. Sekalipun yang dikatakannya tidak sesuai dengan aturan gereja. Lalu ada jemaat yang hidupnya serba kekurangan. Tidak ada yang bisa dibanggakan dari hidupnya. Memberi bantuan ke gereja pun hanya tenaga yang bisa dia berikan. Maka kecenderungan manusia akan menilai jemaat yang seperti ini sebagai jemaat yang tidak layak untuk diperhitungkan. Tetapi dari sudut pandang Tuhan berbeda. Dari sudut pandang Tuhan, justru yang dipandang hina oleh manusia
justru yang tidak diperhitungkan oleh manusia karena tidak mempunyai apa-apa. Justru di dalam diri orang-orang yang seperti ini, Tuhan bisa bekerja dengan begitu luar biasanya. Ingatkah kisah seorang janda miskin yang memberikan persembahan 2 keping peser ke dalam peti persembahan? Lalu apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang, karena mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Demikianlah dikatakan dalam Markus 12 ayat 43 sampai 44. Artinya apa, saudara-saudara? Firman Tuhan di hari ini mau mengajarkan kepada kita semua supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Supaya jangan ada seseorang pun di antara kita yang menganggap orang lain rendah. Karena belum tentu yang berharga menurut kita manusia berharga bagi Allah. Maka hargailah orang lain dan hiduplah dalam kerendahan hati. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat menjalani hidup, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Kita berdoa. Firman-Mu kiranya memenuhi setiap hati dan pikiran kami. Tuhan, setiap harapan dan doa-doa yang disampaikan jemaat-Mu dimanapun berada, kiranya Engkau berkenan untuk mendengarkan dan mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus, berkat Tuhan kiranya senantiasa memberkati kami semua. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.